Bahkan kalau kita melihat momentum sepanjang Idul Fitri kemarin, saya kira Didit merupakan satu-satunya sosok yang paling banyak diperbincangkan. Dengan adanya Didit misalnya yang kemudian begitu aktif berkomunikasi, masuk ke semua komunitas, masuk ke semua elit-elit kunci di negara kita, maka kebekuan politik ini semakin cair secara perlahan. Apalagi pada saat yang bersamaan, apa yang kemudian menjadi aksentuasi perilaku yang kemudian muncul pada sosok Didit Hedi Prasetyo ini adalah dianggap bagian dari bagaimana sikap politik Prabowo di masa-masa yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau bicara tentang idola baru dalam kancah politik kita di Indonesia. Ia adalah Didit Hedi Prasetyo atau yang sering dikenal juga dengan Didit Prabowo. Ia adalah seorang anak Presiden Republik Indonesia saat ini, Bapak Prabowo Subianto, yang saya kira memang belakangan ini cukup viral, belakangan ini sering menjadi pergunjingan publik dan banyak juga yang memberikan apresiasi yang seluas-luasnya. Bahkan kalau kita melihat momentum sepanjang Idul Fitri kemarin, saya kira Didit merupakan satu-satunya sosok yang paling banyak diperbincangkan. Ini tentu tidak terlepas dari silaturahmi yang dilakukan oleh Didit, misalnya berkunjung ke kediaman Megawati Soekarnoputri, kemudian tak lama setelah itu kemudian berkunjung ke kediaman Jokowi di Solo, dan juga Didit menunjukkan bagaimana foto kebersamaannya dengan Pak SBY, yang tentu saja foto itu ketika bertemu dengan SBY di Istana Negara ketika Prabowo Subianto melakukan open house. Jadi exposure bagaimana Didit misalnya melalui media sosialnya menunjukkan kedekatannya dengan Megawati, menunjukkan kedekatannya dengan Jokowi, menunjukkan kedekatannya dengan Pak SBY, ini tentu di atas rata-rata menjadi perbincangan yang tidak berkesudahan. Jadi yang pertama yang ingin saya katakan, kenapa saya sebut Didit itu sebagai idola baru? Karena suka tidak suka, kiprah dan kemudian bagaimana perilaku Didit belakangan ini memang seringkali mendapatkan apresiasi dan simpati dari publik. Jadi wajar kalau kemudian misalnya kebersamaan dengan mantan-mantan presiden terdahulu itu adalah sebagai bagian dari bagaimana Didit ini adalah sebagai sosok yang memang memiliki keluasan dalam berkomunikasi secara politik. Padahal kalau kita mau jujur di mana-mana, kalau anak presiden misalnya, biasanya lebih banyak didatangi oleh elit. Biasanya kalau ia menjadi bagian anak presiden di Republik Indonesia, elit-elitlah yang kemudian akan mendatangi karena melekat pada dirinya adalah sebagai bagian dari kekuasaan. Tapi kalau kemudian kita melihat Didit dengan segala kerendahan hati, kemudian datang berkunjung ke Megawati di Teguh Umar, kemudian datang ke Jokowi di Solo, kemudian misalnya mengunggah foto kebersamaannya dengan SBY saat open house di istana, saya kira itu adalah sebagai sebuah bagaimana secara gestur Didit ini adalah sebagai sosok yang memang cukup bersahaja, bisa masuk ke semua kalangan-kalangan politik yang dulu mungkin publik tahunya tidak bisa saling bersinergi satu sama yang lain. Jadi dalam konteks itulah kemudian Didit wajar kalau kemudian mendapatkan exposure, pemberitaan dan perbincangan di atas segala-galanya. Bahkan kalau kita jujur, sepanjang hari perayaan Idul Fitri, nyaris tak ada pembicaraan yang bicara tentang selain bagaimana Didit itu mengunjungi sejumlah mantan-mantan presiden yang ada di Republik Indonesia. Itu menunjukkan adalah bahwa Didit secara perlahan sudah menjadi magnet. Didit sudah menjadi bagian dari konsumsi pembicaraan-pembicaraan publik yang memang tidak bisa dipisahkan dalam konteks kehidupan sosial, dalam konteks silaturahmi, dalam konteks kehidupan politik kebangsaan yang ada di Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, yang menarik itu tentu tidak terlepas karena memang Didit itu adalah replika dari Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia. Jadi suka tidak suka, ketika Didit misalnya berkunjung dan bertemu dengan Megawati Soekarnoputri, juga berkunjung ke Jokowi di Solo, publik melihat ini adalah sebagai bagian dari bagaimana sikap Prabowo yang kemudian menurun kepada putranya. Di mana sekat-sekat politik, jarak-jarak politik, itu juga kemudian secara perlahan dirajut dengan antar mantan-mantan presiden di Republik Indonesia. Bahkan kalau kita mendengarkan bagaimana pidato-pidato politik Prabowo Subianto di mimbar-mimbar besar, Prabowo Subianto selalu memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada mantan-mantan presiden di Republik Indonesia. Satu persatu Prabowo menyebut,
bahwa pemimpin-pemimpin di negara itu adalah sosok yang berkontribusi penting, adalah mereka yang juga memiliki bagaimana peran-peran signifikan membangun bangsa dan negara kita. Jadi wajar kalau kemudian ketika Mas Didit misalnya berkunjung dari satu tokoh ke tokoh yang lain, ini menunjukkan bagaimana sikap politik dan replika dari bagaimana sikap politik Prabowo Subianto yang memang selama ini merangkul semua pihak dan merangkul semua golongan. Bahkan banyak pihak yang mengatakan bahwa bukan tidak mungkin Mas Didit ini adalah sebagai sosok pembawa pesan dari Prabowo Subianto. Ke Megawati mungkin Mas Didit akan memberikan pesan kepada Ibu Megawati sebagai Ketua Umum PDIP, tidak sempat hadir dalam acara open house karena pada saat yang bersamaan Prabowo Subianto sedang melakukan open house dengan sejumlah menteri dan begitu banyak hadir juga masyarakat-masyarakat yang ada di sekitarnya. Begitupun misalnya ketika Mas Didit datang ke Pak Jokowi di Solo, mungkin Mas Didit akan menyampaikan pesan dan salam dari Pak Prabowo, tidak sempat ke Solo karena Pak Prabowo pada saat yang bersamaan juga melakukan open house di Istana Negara. Jadi wajar kalau kemudian banyak pihak yang mengatakan Mas Didit di kemudian hari bukan tidak mungkin akan menjadi sosok penting dan signifikan yang akan membawa pesan-pesan politik kebangsaan yang ditunjukkan kepada elit-elit kunci dan elit-elit penting yang ada di negara kita. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, yang paling penting adalah bukan tidak mungkin dengan hadirnya Mas Didit yang menjadi idola baru dalam jagat politik tanah air kita, ini akan semakin mencairkan suasana politik. Bahkan kalau kita mau jujur, kita tracking satu persatu pembicaraan publik di media sosial, pembicaraan netizen di ruang publik, bukan tidak mungkin misalnya nanti dengan melalui sosok Mas Didit ini akan ada bridging, semacam jembatan komunikasi politik. Khususnya bagaimana hubungan mantan-mantan presiden di Republik Indonesia yang selama ini dinilai tidak memiliki hubungan politik yang rada-rada harmonis. Kita tahu bagaimana hubungan politik Jokowi dengan Megawati sampai hari ini masih deadlock. Sulit untuk bicara tentang keduanya, itu bisa rukun, bisa kemudian harmonis dan bisa duduk dalam satu forum bersama. Wajar kalau kemudian di kemudian hari, dengan adanya Didit misalnya yang kemudian begitu aktif berkomunikasi, masuk ke semua komunitas, masuk ke semua elit-elit kunci di negara kita, maka kebekuan-kebukan politik ini semakin cair secara perlahan. Apalagi pada saat yang bersamaan, apa yang kemudian menjadi aksentuasi perilaku yang kemudian muncul pada sosok Didit Hedi Prasetyo ini adalah dianggap bagian dari bagaimana sikap politik Prabowo di masa-masa yang akan datang. Makanya saya di awal mengatakan Didit itu adalah replika politik dari Prabowo Subianto. Inilah yang saya kira menjadi penting. Bagaimana sosok Mas Didit itu adalah sosok yang saya kira ke depan akan menjadi magnet, akan menjadi darling, di mana setiap perkataan, pernyataan, dan statement-statement politiknya, termasuk gestur-gestur politiknya, adalah akan selalu menjadi konsumsi pembicaraan di media sosial, konsumsi di kalangan publik, dan konsumsi di kalangan masyarakat secara umum. Inilah yang saya kira menjadi penting kenapa saya menyebut Didit itu menjadi idola baru dalam konteks politik kita di masa yang akan datang. Karena sorry to say, per hari ini misalnya Didit itu adalah sosok yang tidak melekat pada dirinya sebagai pejabat publik. Beliau itu bukan, misalnya bukan menteri, bukan wakil menteri, bukan gubernur, ataupun bukan siapapun. Tapi Mas Didit per hari ini kenapa menjadi idola? Justru itulah yang kemudian menjadi titik kunci menariknya. Bukan pejabat publik, bukan misalnya beririsan dengan negara, tapi Mas Didit mampu membangun komunikasi politik kebangsaan yang ini bisa menganyam bagaimana suasana hati, terutama mantan-mantan presiden terdahulu, satu sama yang lain itu bisa akur dan bisa harmonis. Nah, yang keempat sebenarnya yang ingin saya katakan adalah, kenapa menjadi penting bicara tentang Mas Didit itu datang ke Teguh Umar di tempat kediamannya Megawati Soekarno Putri dan pada saat yang bersamaan juga datang ke tempatnya Pak Jokowi. Inilah yang saya sebut sebagai upaya untuk menjaga keseimbangan politik. Tidak ada yang bisa membantah bahwa Prabowo Subianto itu cukup dekat dengan Pak Jokowi. Tapi pada saat yang bersamaan, tidak ada pihak yang juga bisa membantah bahwa Prabowo Subianto juga sedang menjaga hubungan politiknya dengan Megawati Soekarno Putri. Jadi wajar kalau kemudian hadirnya Mas Didit
yang dianggap sebagai duplikat, yang dianggap sebagai replika politik dari Prabowo Subianto, datang ke Teguh Umar, tempatnya Megawati, kemudian juga datang ke Jokowi yang ada di Solo, sebagai upaya untuk memberikan pesan politik di hari yang cukup spesial, di hari Idul Fitri, di hari Lebaran, momen saling memaaf-maafkan bagi Prabowo Subianto, bahwa pemimpin-pemimpin Republik Indonesia itu satu sama yang lain memang tautan hatinya sudah mulai harus berkomunikasi. Dan yang paling penting, keseimbangan politik itu sudah semakin kelihatan dipertontonkan oleh Prabowo Subianto. Sekalipun tidak langsung, tapi melalui Mas Didit Hedi Prasetyo yang saya kira dalam tanda kutip sebagai pembawa pesan politik Prabowo bukan dalam konteks hanya Idul Fitri, tapi di masa-masa yang akan datang. Itulah yang saya sebutkan, menjaga keseimbangan politik menjadi penting sebenarnya bagi Prabowo, sehingga di masa yang akan datang mantan-mantan presiden, elit-elit kunci, kita harmoni satu nafas tentu untuk memberikan support bagaimana pemerintahan Prabowo Subianto itu bisa sukses, pertumbuhan ekonomi semakin mapan, lapangan pekerjaan semakin tumbuh, dan yang paling penting adalah tidak ada kegaduhan dan instabilitas politik yang itu dikhawatirkan akan mengganggu konsolidasi demokrasi Indonesia. Dulu mungkin ada kesan bahwa Pak Prabowo Subianto itu hanya dekat dengan Pak Jokowi, tapi belakangan ini, terutama setelah 100 hari Prabowo jadi presiden, sangat kelihatan sekali Prabowo Subianto itu juga menunjukkan keakraban, kehangatan, dan kebersamaannya dengan Megawati, yang saat ini dianggap sebagai oposisi dan berada di luar kekuasaan, dan juga menunjukkan kehangatan dan keakrabannya dengan Pak SBY, mantan Presiden Republik Indonesia. Itu artinya apa? Bagi Prabowo Subianto, siapapun mantan-mantan presiden di Republik Indonesia, jadi treatmentnya sama. Jadi itulah yang saya sebut bahwa menjaga keseimbangan politik, hubungan politik antara penguasa saat ini dengan mantan-mantan presiden itu menjadi kunci bagaimana stabilitas politik di masa-masa yang akan datang semakin solid dan semakin konsolidatif. Itulah yang saya kira ke depan mungkin perilaku, pernyataan, dan gestur politik yang ditunjukkan oleh Mas Didit akan selalu menjadi perbincangan di atas rata-rata. Jadi tidak mengherankan di antara begitu banyak mantan-mantan elit dan mantan-mantan pejabat di negara kita, pastinya yang paling banyak menjadi pembicaraan di masa yang akan datang adalah Didit Hedi Prasetyo atau Didit Prabowo. Ya ini tentu tidak terlepas posisi Mas Didit sebagai putra dari Presiden Republik Indonesia, Pak Prabowo Subianto. Jadi saya kira di situ, mari kita nikmati bagaimana nikmatnya politik kita di masa-masa yang akan datang. Terima kasih. Salam politik Seun pastinya mantap semantap-mantapnya.